Jadi intinya moderasi beragama yang paling gampang dipahami adalah cara pandang beragama. Cara pandang beragama atau keberagamaan umat beragama yang mengedepankan nilai-nilai wasatiyah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat ngobrol bareng Kemenak Pacitan dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan ini di beberapa menit ke depan kita akan ngobrol bareng dengan orang hebat yang alhamdulillah pada kesempatan ini berkenan untuk hadir di Pacitan. Beliau adalah Bapak Dr. Haji Solehuddin MPDI. Beliau adalah widaiswara dari Balai Diklat Surabaya dan sekaligus sebagai instruktur nasional penguatan moderasi beragama Kementerian Agama Republik Indonesia. Baik, selamat pagi, selamat siang Pak. Selamat siang. Bagaimana keadaannya? Semangatnya tetap pagi. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semua sehat. Alhamdulillah. Keluarga semuanya sehat, Bang. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Selamat datang di Pacitan, Pak. Ya, terima kasih. Kesan-kesannya dulu dong dengan Pacitan, Pak. Jadi Pacitan ini kan dari dulu sudah ditetapkan sebagai kota 1001 gua, tapi di samping itu juga banyak sekali tempat-tempat turis yang harusnya untuk kesini. Jadi kesan-kesan dulu, Pak, saya datang ke Pacitan ini. Ya, terima kasih. Alhamdulillah saya bisa datang kembali ke Pacitan ini. Yang paling berkesan ya ini sebenarnya saya sudah dapat akik Pacitan ini yang sudah melegakan hati saya ini. Hati saya sudah tenang karena sudah dapat akik ini. Oh gitu. Berapa hari rencana di Pacitan, Mak? Ya, insya Allah sampai besok. Oh nggih. Salam kami nanti dari masyarakat Pacitan, khususnya dari Kementerian Agama Pacitan untuk keluarga yang ada di rumah. Ya. Nggih. Terima kasih. Bapak Ustadz, kalau saya ini bilangnya Ustadz nggih. Ustadz Haji Solehuddin ini selain widaiswara dari Balai Diklat Surabaya, juga instruktur nasional penguatan moderasi beragama. Sebagai opening statement, Pak, moderasi beragama itu sebenarnya apa? Ini kan masyarakat selama ini ya hanya tahu saja ini moderasi beragama dan sebagainya. Tapi secara bahasa sekalipun belum tahu, apalagi sampai pada tujuan dan kemauannya begitu, Pak. Monggo. Oke, terima kasih Pak Mbah Mujid. Ustadz Mbah Mujid. Memang beberapa tahun terakhir ini moderasi beragama cukup bergaung di tengah-tengah kehidupan masyarakat beragama di Indonesia. Hanya saja memang banyak di antara para masyarakat itu yang masih menilai stigma negatif di mereka, seakan-akan moderasi beragama ini titipan dari luar atau ini adalah proyek. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi, ketika saya mengisi sebuah pelatihan moderasi beragama bagi penyuluh penyuluh agama di salah satu provinsi di Sumatera, mereka menilai ini nanti bisa mendegradasi akidah sampai se ekstrim itu. Ya. Makanya ini penting ya. Kenapa ini moderasi beragama? Ya, sejatinya moderasi beragama ini kan bukan hal baru ya. Ini sudah lama, bahkan Islam wasatiyah itu sudah berkembang. Dan memang Islam itu kan mengajarkan pertengahan. Maka kalau kita yang selama ini sudah menjalankan ajaran agama secara moderat, ya tidak melihat yang lain ini salah atau yang lain kita paling benar, saya kira selesai masalah moderasi beragama. Jadi intinya moderasi beragama yang paling gampang dipahami adalah cara pandang beragama. Cara pandang beragama atau keberagamaan umat beragama yang mengedepankan nilai-nilai wasatiyah, nilai-nilai yang pertengahan, dan juga ini yang tidak kalah pentingnya, yakni lebih mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Ya, beragama tapi tetap melihat sisi-sisi humanisme. Saya kira itu inti dari pengertian moderasi beragama. Lalu gimana? Masalahnya ini pentingnya
masyarakat Indonesia khususnya karena masyarakat Indonesia itu memang yang masyarakat yang memang beragama seluruh dan itu diwajibkan Indonesia harus beragama. Begitu. Pentingnya untuk ini disosialisasikan, dipahami, bahkan nanti sampai aplikasi di masyarakat itu sejauh ini di kajian sampai mana, Pak? Iya. Pertama, kenapa ini hadir kan gitu ya? Sampai kemudian menjadi sebuah program. Ya, maka saya katakan bukan proyek tapi ini adalah program. Programnya adalah penguatan moderasi beragama yang di Kementerian Agama sudah dibentuk namanya kelompok kerja atau Pokja. Kami ini perlu penguatan, Pak. Jadi selama ini bahwa moderasi beragama ini sahabat Jagong bareng nih, jadi ini bukan hanya jargon. Ya, ini yang perlu dikuatkan, Pak. Betul. Berarti ini adalah program, sehingga program ini nanti pasti ada sistem-sistem yang harus dilewati, begitu, Pak. Betul. Jadi ini adalah program lanjutan dari Bapak Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin yang kemudian sekarang dilanjutkan oleh Gus Menteri atau Gus Yakut. Kenapa ini penting untuk dihadirkan? Ada paling tidak 3 alasan. Yang pertama adalah saat ini banyak berkembang pemahaman beragama yang cukup keras atau radik atau ya ada yang mengatakan ekstrim dan seterusnya. Dan di sisi lain mereka ini tidak mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, ini yang penting. Yang kedua adanya pemahaman atau beberapa kelompok yang mengklaim dirinya atau menjustifikasi pemahaman agama ini secara subjektif, artinya bahwa ini loh yang paling benar. Nah, cara beragama saya inilah yang paling benar. Nah, pemahaman semacam ini dengan menegasikan pemahaman agama orang lain atau pihak lain ini menjadi keprihatinan tersendiri dari Kementerian Agama. Karena ini menjadi, kalau diteruskan akan menjadi konflik internal, tidak hanya eksternal tapi juga internal, bukan cuma hanya antar umat beragama tapi tidak sekedar antar umat beragama, internal sendiri juga akan menjadi berbahaya di kehidupan umat beragama, internal agama itu sendiri. Yang ketiga adanya kelompok atau beberapa pihak yang memiliki semangat beragama tinggi tapi tidak mengedepankan nilai-nilai kecintaan kepada negara dan bangsa. Seakan-akan beragama itu sudah selesai. Ya agama ya agama, negara ya negara. Orang bernegara seakan-akan tidak ada hubungannya dengan agama atau tidak penting. Yang penting saya sudah membela agama saya. Nah, sementara bagaimana ancaman sebuah negara ketika tidak dihadapi secara humanis, ini mereka tidak mempedulikan masalah ini. Padahal sejatinya kan antara negara dan agama ini kan sebuah semacam 2 sisi mata uang yang saling terkait dan tidak bisa dipisahkan. Agama membutuhkan negara, hadirnya negara, dan negara pun juga sangat diperlukan untuk memberikan nilai-nilai kejuangan atau nilai-nilai kehidupan beragama. Jadi kedua-duanya itu memang seperti itu ya. Jadi latar belakang bahwa moderasi beragama sekarang digencarkan, apalagi ini ditetapkan sebagai tahun moderasi, tahun toleransi. Tahun toleransi. Di antaranya di dalamnya mengusung prinsip moderasi beragama. Itu memang seperti itu. Artinya begini, bahwa itu bukan cuman umat Islam yang disasar, bahkan semua umat harus disasar dengan program ini. Karena kalau misalkan itu ada oknum, ada oknum ini kita garis bawahi bahwa itu ada oknum, berarti dan di mana-mana ada oknum yang potensial untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran. Ya khususnya kalau misalkan berkedok dengan agama. Nah, dari masing-masing latar belakang tadi, fokus utama khususnya Kementerian Agama, Pak, sekarang. Fokus utama yang disasar itu dari lini mana, Pak? Pertama sasaran kita adalah ASN. ASN di lingkungan Kementerian Agama. Yang nantinya ASN ini adalah berhadapan dengan masyarakat. Contoh penyuluh agama, maka penyuluh agama harus selesai masalah moderasi beragama. Dari mana bisa menyampaikan nilai-nilai wasatiyah, nilai-nilai moderasi beragama kepada masyarakat, sementara dirinya sendiri masih belum moderat. Makanya ASN Kementerian Agama, penyuluh agama,
para guru ini harus dimoderasikan di dalam beragamanya. Ingat Ini ya, ada para teman-teman penyuluh nih yang harus diingat, ditekankan bahwa penekanan dari Dr. Soleh ini harus ditekankan, ditanamkan benar-benar yang dalam sanubarinya. Karena fokus dari Kementerian Agama yang pertama adalah dari golongan ASN. Dan juga nanti karena ini menjadi bagian dari RPJMN atau pembangunan jangka menengah, tentu nanti akan mengarah kepada seluruh birokrasi di Indonesia ini. Tidak hanya Kementerian Agama, tapi juga sudah lintas kementerian. Saat ini sudah disiapkan bagaimana pola formulanya melaksanakan penguatan moderasi beragama ini untuk masing-masing instansi. Ini sampai sekarang ini sudah banyak permintaan bagaimana penguatan moderasi beragama di kalangan birokrat di kabinet saat ini. Nah, sementara ini gini, kalau sekarang ini yang difokuskan baru di ASN, lini yang ASN, lalu dari Kementerian Agama yang dititipkan pada ASN supaya itu nyampe seminimalnya berapa persen untuk ke masyarakat, itu apa? Tentunya begini, Ustadz, para sahabat Jagong ngobrol bareng. Tentu ini pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Ya, pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Sinergitas dengan kelompok-kelompok masyarakat, ya, civil society, ya, masyarakat yang nantinya akan membentuk masyarakat madani secara sinergitas sangat diperlukan. Maka misalnya ormas-ormas Islam ini juga sangat diharapkan untuk bisa membantu, karena tentu pemerintah tidak bisa berjalan sendiri, anggarannya terbatas, sementara sasaran kita masyarakat bangsa Indonesia ini sekian banyak, tentu tidak mampu dilakukan oleh pemerintah sendiri. Maka biasanya kami yang sudah berjalan kerjasama dengan masyarakat itu sendiri. Insya Allah tanggal 22 besok saya akan diminta oleh salah satu Kapolres, ya, Kapolresta Surabaya, Kapolresta Tanjung Perak, bekerja sama dengan salah satu yayasan masjid, dan itu mengundang para takmir. Nah, kalau sudah mengarah ke takmir masjid ini kan tentu Kementerian Agama agak sulit saat ini. Maka inilah tugas kami selaku instruktur, kemudian memberikan pencerahan para penggerak moderasi beragama di tingkat bawah untuk menyampaikan ini kepada masyarakat. Jadi kerjasama antara pemerintah, sinergitas dengan kelompok-kelompok masyarakat ini sangat diperlukan di dalam penguatan moderasi beragama. Sepanjang dari penilaian dari Kementerian Agama gini Pak, selama ini yang ada di lapangan khususnya ASN atau penyuluh sekalipun itu di masyarakat itu mendapatkan counter attack dari program ini, program moderasi beragama. Ya sama seperti tadi yang dikatakan bahwa akan ada kontra narasi yang di situ bahwa ini sebenarnya sekulerisme, jadi mensekulerkan agama dan lain sebagainya, sehingga apa yang dijadikan patokan itu seakan-akan nembaknya ini nanti akan semuanya akan jadi toleransinya ini akan kebablasan dan menganggap semua agama itu sama, bahkan akan saling beribadah bersama. Nah ini yang terjadi di masyarakat sebagian, tentu sebagian. Ini gimana tuh ininya Pak? Ini yang perlu diluruskan, bahwa moderasi beragama ini tidak sedikit pun mengurangi kekuatan keimanan kita, bahkan justru memperkuat. Silakan yang beragama Islam, yang beragama Kristen, Katolik menguatkan masing-masing agamanya. Karena apa? Karena setiap agama itu mengajarkan hal yang sama. Ya, di tengah sekian perbedaan itu ternyata kalau kita pelajari kalimatun sawa, atau yang disebut oleh para tokoh istilahnya adalah titik temu, common word, itu sejatinya mengerucut pada dua hal. Apa? Cinta Tuhan dan cinta sesama. Maka setiap umat beragama harus memperkuat kecintaan dirinya kepada Tuhan dan kecintaannya kepada sesama. Ini tadi saya sudah nge-share quote, ya, seakan-akan berbuat baik itu berbahaya kalau diberikan kepada orang non-Muslim. Padahal tidak demikian. Nabi saja kepada kaum Yahudi, orang Yahudi dibantu, diberikan makan sampai kemudian wafatnya beliau. Nah, ini sebenarnya contoh bahwa penerapan moderasi beragama ini bisa dilakukan dalam konteks kehidupan kemanusiaan, konteks kehidupan bermasyarakat.
Ya misalnya di dalam pengembangan budaya, ini bisa menjadi mediasi sebagai media untuk pelaksanaan penguatan moderasi beragama. Kemarin kami dapat laporan program penguatan moderasi beragama juga bisa dilakukan dalam konteks lingkungan. Ada salah seorang pengasuh pesantren dan juga kepala madrasah yang sering koordinasi dengan saya. Mereka membantu membuatkan biopori di sebuah gereja di Jombang. Nah, ini kan contoh. Ya tentu ini menarik. Ya ternyata moderasi beragama tidak hanya dilakukan dialog dengan antar umat beragama, tapi bisa juga dilakukan melalui media lingkungan. Atau terbatas tentang pemahaman-pemahaman atau pembahasan agama tidak sebatas itu, tidak sebatas itu. Dan memang kalau kita lihat nilai-nilai moderasi beragama itu sejatinya adalah lebih banyak mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Ada kerjasama, kemudian tolong menolong, dan ketika tolong menolong di situ ya tidak terbatas pada persoalan-persoalan agama, tapi juga lintas agama kita bisa bekerja sama. Ya, sahabat semuanya. Jadi yang harus kita garis bawahi bahwa di sini adalah cinta Tuhan dan cinta sesama. Nggih, Ustadz, sementara ngobrol bareng dengan Kemenak Pacitan, mungkin tentu kami mengharapkan di lain waktu kita bisa ngobrol bareng, kita bisa bersama, sehingga apapun itu kami juga butuh dorongan baik mental maupun materi-materi untuk menguatkan ini, khususnya di daerah kami di Pacitan. Kami tunggu lagi untuk Insyaallah siap di Pacitan. Untuk terakhir closing statement tentang moderasi beragama. Ya, saya pesan kepada teman-teman bahwa moderasi beragama ini sejatinya adalah untuk memperkuat pemahaman kita tentang bagaimana beragama yang sesuai dengan nilai-nilai Quran, nilai-nilai Islam itu sendiri, karena memang Islam sangat mengedepankan dan menghargai segala perbedaan dan kerjasama kemanusiaan. Saya kira ini yang paling penting. Dan yang terakhir, pesan untuk khusus penyuluh agama, jadikan media-media sosial, media-media lingkungan, budaya, kultur dan seterusnya ini sebagai media untuk penguatan moderasi beragama. Tidak sampai mendegradasi akidah mereka, silakan mereka memperkuat akidahnya. Kita sendiri harus yakin bahwa keyakinan kita yang harus kita perdalam dengan nilai-nilai kemanusiaan. Saya kira ini yang paling penting. Oke, terima kasih atas pencerahannya, ngobrol bareng bersama Kemenak Pacitan hari ini, sahabat semuanya. Jadi beberapa statement-statement yang harus nantinya juga kita garis bawahi, sekaligus kita tafsirkan di dalam aplikasi di masyarakat, yaitu satu adalah cinta Tuhan dan cinta sesama. Ya, khususnya untuk penyuluh ini, teman-teman penyuluh semuanya, adalah jadikan medsos kita sebagai media untuk penguatan moderasi beragama. Sahabat ngobrol bareng Kemenak Pacitan, kami bersama Bapak saya, Mbak Mujid, bersama Bapak Solehuddin, Dr. Solehuddin MPDI. Mohon maaf atas segala kekurangan, kami mohon undur diri, dan kita berjumpa lagi di kesempatan yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.